Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita sekarang sedang mengadakan podcast atau tanya jawab mengenai terapi dahsyat Mas Brugeng. Ya, Ya, itu yang videonya sudah naik ke YouTube. Sekarang kita akan mengadakan tanya jawab dengan Mas Brugeng. ya, Apa sih itu terapi dahsyat Mas Brugeng dan lain sebagainya mengenai isi dari terapi dahsyat itu. Sekarang kita ke perkenalan. Nama saya Jatmiko sebagai moderator atau yang bertanya kepada Mas Brugeng nanti, dengan host kita Mas Brugeng ya, sebagai yang mempunyai channel terapi dahsyat Mas Brugeng, ya, gitu ya. ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan pertama kali itu, nama komplit Mas Brugeng itu sebetulnya siapa sih? Gitu loh. Siapa Mas Brugeng namanya? Oh ya, terima kasih atas pertanyaan moderator. Namanya Mas Jatmiko. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Sugeng Suprayetno dengan alamat RT 1 Desa Kelurahan RT 1 RW 2 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Provinsinya Mas Bro? Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Jawa Timur ini Iya. teman-teman ya. Nah, alamatnya sudah tahu, namanya Mas Sugeng Suprayetno. Ya, itu ya. Ya. Itu panggilannya terkenalnya Mas Brugeng. Ya. Ya, seperti di video-video YouTube itu. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan itu gini Mas Bro. Ya. Mengenai motivasi Mas Bro membuat konten YouTube dengan terapi, itu motivasinya apa Mas Bro? Sehingga kok membuat YouTube video itu apa ya Mas Bro yang membuat motivasi? Silakan Mas Bro. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saya membuat konten terapi dahsyat Mas Brugeng ini terutama saya ingin menolong atau istilahnya membantu masyarakat di kalangan luas, khususnya dari kalangan bawah, kalangan menengah, ataupun kalangan yang atas. Ya, semuanya nanti saya tolong, tapi ya semampu saya. Ya, betul. Sekarang gini, di video-video Mas Brugeng yang sudah diupload itu kan ada teknik-teknik metode terapi yang lain daripada yang lain. Seperti yang saya tahu itu di videonya itu menggunakan itu yang dipelurut-pelurut itu ya. Terus menggunakan dengkul atau ini apa itu dengkul itu kan. Terus menggunakan siku ya, sikut itu, terus menggunakan tungkak itu yang ada di kaki itu, terus ada yang dibuat melumah itu yang pakai alat apa itu yang ditaruh di belakang pinggang situ. Nah, itu sebetulnya itu gunanya untuk apa sih Mas Bro? Seperti pertama yang dipelurut-pelurut itu dulu, sungu itu gunanya untuk apa sih Mas Bro sebetulnya? Itu dari pertama mulainya kan dari situ dulu semua video itu Mas Bro ya kan, miring dulu ya kan, terus pakai pelurut, pakai alat apa itu. Nah itu gunanya untuk apa itu Mas Bro? Yang pertama dulu yang sungu dulu itu, yang apa itu, yang pelurut itu, silakan Mas Bro. Yang pertama itu yang gini itu pas waktu kaki itu, ini gunanya untuk apa itu? Ya, jadi begini, untuk pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama, semua orang itu kalau ingin mendeteksi jenis penyakit yang ringan sampai kelas berat itu pertama untuk mendeteksi penyakit itu semuanya dari telapak kaki ya teman-teman gitu ya. Nah, dari telapak kaki, terus yang kedua telapak
tangan ini bisa dideteksi. Bisa deteksi Mas Bro ya. Iya, Jadi bisa. penyakitnya ini, ini bagian ini itu berarti dideteksi dari kaki itu ya Mas, Iya, waktu betul. pelurut-pelurut itu ya. Iya, betul. Oh, itu pendeteksian pertama ya teman-teman Iya, ya. iya. Nah, itu pendeteksian. Iya. Nah, terus berikutnya yang pakai apa itu? Pakai dengkul itu. Itu sebetulnya untuk apa itu sebetulnya pakai dengkul itu? Kok pakai dengkul itu gimana? Ya, kalau pakai dengkul Ya. itu untuk supaya pertama dari telapak kaki itu untuk mengendorkan urat-urat yang kecil dulu. Ya, gitu ya. Iya. Jadi mengendorkan urat-urat yang kecil ya, Iya. guys. Teman-teman atau para penonton Iya. mengendorkan urat kecil ya. Iya. Urat kecil itu pakai dengkul itu. Makanya ada di video-video Mas Bro itu kok pakai dengkul gitu. Terus kemudian yang itu pakai tungkak itu Mas Bro. Itu sampai di sini sampai di atas paha itu. Iya, Itu gunanya untuk apa ya sebetulnya Mas Bro itu? Yang itu. Nah, ini juga sangat bagus sekali pertanyaan itu. Jadi begini, kalau ingin mendeteksi penyakit urat yang besar itu terletak istilahnya pusatnya. Pusatnya misalkan uratnya itu kewencang sekali, udah itu miring saja dan ditekan pakai tumit atau tungkak itu langsung, itu istilahnya langsung terasa dari telapak kaki sampai kalau ke atas bisa sampai ke perut, sampai ke kepala, bahkan juga bisa begitu. Oh gitu ya. Pakai Iya. tungkak itu berarti pakai tumit itu pas ditungkak itu berarti urat besar ya Mas Bro ya. Iya, betul. Ya, kalau itu teman-teman guys penonton, kalau urat-urat kecil itu yang pakai dengkul itu. Iya, betul. Untuk yang urat-urat besar itu pakai yang tumit itu, tungkak Iya, itu. betul sekali. Makanya Iya. itu di video kok ada yang ditungkak segala itu. Iya, Terus sekarang sesudah itu saya mengetahui itu pakai ini. oh pakai sikut. Pakai sikut itu yang disikut itu. Kadang ada yang di video itu ada yang pasien sampai aduh gitu. Itu gunanya itu apa itu Mas Bro untuk yang itu yang siku yang sebelah ini sampai aduh gitu. Itu gunanya untuk apa Mas Bro itu? Oh iya. Ya, ini kalau masalah penyakit itu sebenarnya masalahnya jadi tingkat sakitnya Ya. atau tidaknya itu tergantung dari pasien itu sendiri. Hmm. Nah, ini saya ceritakan kalau pakai sikut itu Ya. itu terutama untuk mendeteksi bagian pinggang. Jadi ada pinggul igokas namanya. Yo ya. Disitulah ada titik saraf yang mengenai kayak pinggul, kayak ambeien, bisa juga sampai wasir juga bisa. Oh, Iya. gitu ya Mas Bro ya. Iya, bahkan bisa sampai tembus ke perut. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi penonton teman-teman guys, jadi pakai siku itu juga ada fungsinya loh ya, seperti yang dijelaskan Mas Bro Iya. tadi. Itu untuk keluhan yang di pinggang itu ya Mas Bro ya. Pinggang saya betul. kaku, kemeng gitu. Pokoknya ini kadang itu ada yang aduh gitu, ada yang aduh gitu. Terus itu saya pernah lihat videonya Mas Bro itu ada yang terlentang itu pakai pakai suatu alat gitu terus terlentang seperti gini. Nah, itu. Terus ada yang diangkat-angkat juga. Nah, itu fungsinya sebetulnya untuk apa itu Mas Bro? Iya. Itu. Iya. Ya, pertanyaan itu sangat bagus sekali. Iya. Jadi untuk biar semua orang ini kalau punya penyakit yang namanya lambung, asam lambung itu bisa juga nanti cara pengendorannya yaitu melalui kita angkat dari bawah ke atas itu tidur terlentang ya seperti itu. Makanya di video kok ada yang pasien itu yang terlentang terus diangkat terus pakai alat yang di belakang itu. Alat apa itu nanti dijelaskan Mas Bro nanti keterangannya. Itu terus itu yang leher itu pas waktu hampir selesai video itu kan duduk dengan kaki lurus kan gitu tadi itu ya.
duduk dengan kaki lurus, Iya. nggak boleh nekuk kakinya, terus pakai gini loh di leher itu pakai gini itu fungsinya itu apa itu Mas Bro itu yo pakai gini itu keluhan untuk kepala atau apa itu pusing atau apa itu? Iya, ini juga begitu teman-teman, untuk biar semua orang tahu, untuk Ya. mengatasi misalkan leher kaku, tidak bisa noleh kanan dan kiri, Oh, itu ya. sebenarnya penyebabnya salah tidur ya. Ya, iya. Terutama penyebabnya salah tidur. Hmm. Itu kalau tidur itu nggak boleh lehernya itu sampai begini, misalnya kan mendatar, itu Ya. nggak boleh begini. Jadi akhirnya nanti misalkan ini 1 atau 2 jam atau bahkan kita itu tidur tidak apa ya istilahnya tidak sadar ya. Nah, Ya, setelah betul. bangun nanti, nah itu baru ada penggumpalan atau Terasa, pembekuan terasa. terasa di leher. Jadi noleh begini itu sakit. Nah, ini bisa diatasi semua. Jadi Itu pakai yang ini tuh. Iya, betul. Oh, gitu. Ya. Ya. Sekarang saya baru tahu itu. Ternyata kok ada yang gini-gini Iya, itu. seperti itu. Terus itu duduknya kok harus kaki lurus itu gimana Mas Bro? Kok enggak boleh kaki nekuk itu memang ada fungsinya ya itu ya. Iya, betul. Oh. Kalau masalah duduk kita kakinya harus lurus, Ya. itu supaya dari kaki telapak kaki itu ya, Ya. sampai ke pinggul itu biar rileks atau santai. Kita rileks, gitu ya Mas Bro ya. kita rileks, bisa meresapi nantinya rasanya itu sampai kemana gitu. Oh gitu Iya. ya. Jadi waktu kaki lurus waktu diginikan Iya. terasa ya sampai kepala Oh sampai. iya. Oh gitu ya. Iya. Nah itu teman-teman ya penonton guys, setelah dijelaskan Mas Bogeng kenapa kok duduknya harus kaki lurus, kok kenapa harus digini-ginikan ya. Iya. Pakai 2 tangan itu diginikan itu Iya. video kan ada semua itu ya, mungkin ada itu ya, itu sudah dijelaskan Mas Bro itu Iya. ya ngerti ya teman-teman ya semuanya penonton. Nah sekarang gini, itu kan Mas Bro waktu melakukan terapi Ya. itu kan pasti menggunakan alat itu yang di gini itu di telapak kaki, terus ada yang dikasih di pinggang itu yang terlentang itu alatnya apa sih Mas Bro? Itu saya pengen tahu sebetulnya. Oh, iya, Alatnya yang mana itu alatnya? Oh iya, baik. Nah, ini namanya. Ini alat untuk meringankan atau mengendorkan untuk bagian perut. Misalkan punya pasien ini mengalami misalnya ini kok pinggangnya sakit sekali. Nah, itu biasanya orangnya itu kebanyakan duduk. Jadi untuk ini biasanya kok terasa sakit begini ini oksigennya kurang, istilahnya air minumnya kurang. Jadi yang disakit itu terutama di bagian pinggang ya. Nah, jadi makanya untuk meringankan ini harus pakai alat seperti ini. Oh gitu ya. Ini itu yang diganjel di belakang itu ya. Iya. Ini jangan dinilai dengan kayunya, Iya, tapi betul. manfaatnya yang penting. Manfaatnya betul. Iya. Ingat ya teman-teman, manfaatnya itu yang dikasih di pinggang, terlentang terus diangkat itu ada alatnya ya. Terus lalu yang itu yang di pelintir-pelintir yang di telapak kaki itu, alatnya itu apa Mas Bro itu? Nah, contohnya seperti ini. Nah, Yang ini alat untuk mendeteksi segala penyakit dari manapun itu terletak di telapak kaki. Itu telapak nomor 1 pusatnya. Nah, contoh ini misalkan kalau punya penyakit lambung, ini kita tusuk yang bagian ini ibaratnya tengah ya. Ini ibaratnya kaki. Nah, itu terletak di sini. Ini yang punya penyakit lambung, emah, ini juga bisa. Sebentar Mas Bro, sebentar sebelum dilanjutkan, alatnya ini apa sih ini? Ini apa sih ini? Ini terbuat dari apa sih ini? Oh ini namanya tanduk kerbau. Oh tanduk, sungu. Iya betul. Oh sungu, wah teman-teman ya, sungu atau tanduk itu loh, tanduknya kerbau. Ini. Nah ya jelas, sudah jelas ya. Ya itu alatnya itu. Terus sekarang yang saya tanyakan tuh ini Mas Bro. Sekarang kok ada metode pakai dengkul,
kok ada metode pakai siku. Itu sebetulnya ada izinnya enggak Mas Bro? Ya jelas ada lah. Oh, ada ya. Iya, Teman-teman, guys, penonton, Iya. ada loh ini surat izinnya. Coba Mas Bro, coba ditampilkan. Apa sih? Kayak apa? Nah, Surat izinnya itu. Ini seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Kita ini adalah apa ini? Sertifikat pelatihan ini ya. Saya zoom agak besar. Sertifikat pelatihan. Lah itu ada itu. Nah, itu ada keterangannya itu teman-teman. Itu ada telah mengikuti pelatihan. Ya, teman-teman, telah mengikuti pelatihan Akupresur Indonesia SKKNI jenjang 2. Lah ini ada izinnya loh, teman-teman ya. Loh, ini ada sertifikatnya loh, teman-teman. Jadi tidak sembarangan ini, ya. Jangan dia pakai sikut, pakai dengkul, wah itu ngawur. Enggak. Ini ada sertifikatnya ini loh. Ya, teknik akupresur, maaf ya. Belepotan. Terus ini sertifikatnya. Saya lihat lagi ada sertifikat berikutnya. Loh, tidak cuma satu loh sertifikatnya. Teman-teman. Guys, nonton. Nah, ini sertifikat kedua apa ini Mas Bro ini? Nah, ini itu ada fotonya juga itu. Itu foto Mas Bro Geng itu ya. Itu sertifikat. Ini sertifikat mengenai apa ini? Surat pendaftaran penyehat tradisional STPT. Nah, ini ya teman-teman ya. Surat izin ini ya. Nggak punya ini nggak bisa. Iya, kalau nggak punya surat ini nggak bisa pijet gitu. Itu abal-abal itu kan gitu. Nah, ini Mas Bro ada ini sertifikat ini STPT. Surat terdaftar penyehat tradisional. Nah, ya, ini surat terdaftar penyehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, teman-teman. Nah, enggak abal-abal. Nah, ini loh. Ya, ini ada fotonya Mas Bro Geng ini. Oh, ya itu fotonya yang ganteng itu ya. Ini ada ini fotonya. Loh, ini sertifikat terdaftar ini. Terus ada lagi kelihatannya itu. Saya lihat kok ada lagi sertifikat apa ini Mas Bro ini? Nah, seperti ini ya? Juga sertifikat panitia. Nah, panitia apa itu Mas Bro? Panitia mengenai apa itu? Ya, panitia rekan-rekan itu. Oh gitu. Oh, coba saya lihat Mas Bro ya. Ini teman-teman sertifikat berikutnya masih dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ya. Sertifikat. Nah, ini ada nomornya. Ini diberikan kepada sebagai panitia. Nah, ini bakti sosial apa ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke berapa ini? 55. Nah, ini tahun 2019 ini. Baru ini teman-teman ya. 2019 ini. Nah, ini ada sertifikatnya. Banyak sertifikatnya. Jadi tidak abal-abal loh. Ya Mas Bro ya. Loh, ini loh sertifikatnya itu banyak. Jadi teknik Mas Bro Geng itu enggak sembarangan. Iya, mungkin langka. Iya. Ya. Jadi bersertifikat resmi nih, tiga-tiganya resmi dari Dinas Kesehatan nih. Ya, teman-teman penonton. Jadi jangan ragu. Mas Bro ini sudah diakui Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Iya, betul. Iya, jadi nggak sembarangan. Makanya itu di belakang video itu pasti ada awas berbahaya. Ya kan gitu. Betul. Saya lihat itu di video itu bagian belakang itu ada tulisan
awas berbahaya. Ya, mungkin bisa jelaskan Mas Bro. Awas berbahaya itu maksudnya apa Mas Bro? Apakah tidak boleh sembarangan atau karena ada apa urat-urat yang tidak boleh apa tidak boleh dipijat atau gimana? Mas Bro coba jelaskan Mas Bro. Itu awas berbahaya itu apa? Tidak boleh mengikuti atau mencontoh atau apa ya? Melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mas Brugeng, metode terapi ya. Iya. Itu kenapa Mas Bro? Ya, jadi begini. Jadi kalau tidak punya sertifikat dari dinas kesehatan itu memang dilarang keras sekali. Jadi nantinya kalau selain orang atau yang menirukan teknik saya, ya nantinya kalau pasti nggak apa-apa, titik sasaran pas urat itu nggak apa-apa. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi kalau tidak pas nanti malah mengakibatkan fatal ya. Iya, nah, betul. Atau cedera. Oh, betul. Ya, nah, betul. Ingat ya teman-teman penonton semua guys, bahwa awas berbahaya itu bisa mengakibatkan fatal apabila tidak mengetahui tempat-tempat seperti yang telah disebutkan di sertifikat ini melalui pelatihan khusus ya Mas Bro ya. Jadi awas, jangan mengikuti kalau tidak punya surat izin seperti ini ya Mas Bro ya. Betul gitu ya. Nah, terus sekarang gini Mas Bro. Sekarang pertanyaan berikutnya tuh gini. Sementara ini selama ini yang saya tahu penyakit yang sanggup disembuhkan Mas Bro itu kan saya anggap itu masih penyakit ringan lah, penyakit kesel, kemeng, keluhan kan gitu. Apakah bisa Mas Bro itu mengobati penyakit berat? Contoh stroke, kolesterol, terus diabetes, kanker dan lain sebagainya, penyakit berat itu apakah bisa Mas Bro ini melakukan terapi kepada penyakit tersebut, penyakit berat tersebut? Coba jelaskan Bro, bisa kah? Oh iya, bisa. Jadi begini ya teman-teman. Jadi begini, misalkan kalau pasien itu mengalami penyakit ringan sih cukup diterapi itu masih bisa ya, kemungkinan kecil lah. Nah ini yang paling mungkin di luaran sana kalau ada menemui penyakit yang termasuk kelas berat, contohnya stroke, kolesterol, darah tinggi, bahkan diabetes itu sampai busuk pun itu insya Allah ya, saya enggak apa ya istilahnya insya Allah tetap tidak mendahului kehendak Tuhan, insya Allah melalui media Mas Brugeng bisa disembuhkan. Ingat teman-teman ya, bisa untuk penyakit berat, gitu Mas Bro ya. Nah, kalau bagi semuanya penonton Mas Brugeng, terapi dahsyat Mas Brugeng apabila ada keluhan penyakit berat, terapi ke Mas Brugeng. Nah, insya Allah atas kehendak Allah akan disembuhkan. Amin. Kan gitu Mas Bro ya. Itu penyakit beratnya banyak loh Mas Bro ya, yang bisa disembuhkan sampai diabetes bosok ya, busuk maksudnya mau dioperasi itu bisa katanya Mas Brugeng itu. Saya kan pernah omongan apakah yang mau dioperasi, yang diamputasi itu bisa Mas Bro? Bisa, insya Allah. Dengan kehendak Allah ya, betul. Semuanya atas kehendak Allah ya, gitu. Itu perlu diingat, bisa untuk penyakit, segala macam penyakit ya, insya Allah. Yang penting kita sugesti, itu yang pertama. Betul. Kalau mau sembuh ya itu kita harus sugesti, kita harus yakin. Betul. Saya sebagai perantara, saya cuman membantu sesuai kemampuan saya. Betul. Semuanya kehendak Gusti Allah ya. Nah, terus sekarang itu kita pertanyaan bebas ini Mas Bro ya. Kita sekarang pertanyaan semuanya sudah dijawab teman-teman guys, para penonton semuanya segala usia yang mempunyai penyakit
penyakit apapun itu bisa dilakukan terapi oleh terapi dahsyat Mas Brugeng. Nah, itu ya. Nah, betul. sekarang kita pertanyaan bebas. Ini di latar belakang ini mohon maaf ini akan saya tunjukkan. Nah, ini. Mohon maaf aja. Lah, ini ada lukisan besar sekali ini lukisannya. Wah, ini teman-teman. Nah, itu seluruh temboknya itu lukis istilahnya itu. Lah, ini apakah Mas Bro itu punya lukis hobi atau minat ke lukis itu, apakah ada itu Mas Bro? Kok sampai temboknya dilukis itu gimana ya Mas Bro? Itu ceritanya gimana itu, coba jelaskan Mas Bro. Ini wah, backgroundnya kok gini amat ya gitu loh ya. Itu silakan Mas Bro, jelaskan apakah memang benar. Oke, ini pertanyaan moderator yang sangat bagus kan. Jadi begini teman-teman atau para subscriber betul ya, betul. Nanti biar tahu semuanya. Jadi sebelum saya terjun ingin bikin konten terapi ini, sebenarnya saya sudah dari dulu ingin lama ya Mas berarti. Sudah. Jadi baru kali ini saya mengembangkan terapi dahsyat Mas Brugeng saya sendiri. Nah, saya juga punya istilahnya yang namanya jiwa seni ya. Betul. Tapi tidak terbatas. Apapun yang kita mau, apapun yang itu punya kelebihan, yaitu salurkan. Nah, itu bisa menghasilkan yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mensyukuri aja. Begitu. Ini berarti Mas Bro juga pelukis juga berarti ini ya. Oh, gitu. Ingat ya teman-teman, Mas Bro ini pelukis juga loh ya. Ya, ini. Loh, terus saya tahu itu gini Mas Bro. Soalnya saya kenal dengan Mas Bro itu sudah sangat lama sekali dari dulu ya, Mas Bro ya. Mas Bro itu juga seorang MC, juga penyanyi, teman-teman ya. Itu hobi ya Mas Bro ya. Oh, gitu ya. Saya pernah lihat itu Mas Bro itu nyanyi di atas panggung loh teman-teman. Ya, itu nyanyi. Bisa nyanyi ternyata. MC juga kan gitu. Oh, ternyata itu juga Mas Bro juga MC, nyanyi, terus pelukis juga. Hebat teman-teman ya. Di samping juga terapi dahsyat penyembuhan penyakit, punya hobi-hobi yang bagus MC, penyanyi, terus pelukis. Nah, terus ini pertanyaan yang agak melenceng dikit. Ini sebetulnya sebelum terapi ini usaha Mas Bro itu apa sih? Usaha kesehariannya Mas Bro itu apa? Jadi begini, selain saya punya bidang terapi, melukis, bahkan saya bikin relief atau patung-patung bisa. Patung bisa ya Mas Bro ya. Relief, patung bisa loh teman-teman ya. Bagus. Itu jadi keseharian saya juga, saya nggak malu ini terus terang, saya juga punya bidang yang namanya bidang jual minuman ya. Jual minuman. Iya, contohnya es degan. Nah, ini es degan itu air kelapanya sangat, itu juga bagus untuk kesehatan. Itu sangat bagus sekali untuk menetralisir. Misalkan kalau punya penyakit apa, insya Allah kita tolong. Bantuan pertama bisa juga dari air kelapa. Jadi usahanya Mas Bro itu adalah es degan ya Mas Bro. Punya tempat tersendiri. Nanti di bagian berikutnya nanti akan ditunjukkan tempat usaha es degan Mas Bro itu. Jadi semua teman-teman sudah mengetahui Mas Bro itu kesehariannya itu pedagang es degan. Juga ya, apa yang nyetori degan itu ya, apa itu namanya itu? Agen, betul ya, agen degan ya Mas Bro ya. Nah, ingat teman-teman, Mas Bro juga agen degan.
Iya. Di samping jualan es degan juga ada tempatnya juga ya, walaupun di pinggir jalan gitu ya Mas Bro ya. Iya. Kan itu tuh usaha kan nggak apa-apa. Iya. Sebagai apa tadi agen Iya. degan, jualan es degan ya kan. Terus pelukis juga, Iya. buat relief patung juga kan, MC, Iya. nyanyi dan terapi. Nah ini kalau untuk terapi memang khusus ya Mas Bro ya, nanti dikhususkan untuk terapi menyembuhkan orang yang sakit, insya Allah segala macam penyakit dengan Betul. izin Gusti Allah akan sembuh. Iya. Amin. Amin. Gitu ya. Sekarang saya kira untuk saat ini semua penjelasan telah cukup Mas Bro. Iya. Jadi mengenai siapa Mas Brugeng, Iya. alamatnya di mana, Iya. terus terapinya, metode terapi itu yang pakai sikut, pakai dengkul sudah dijelaskan Mas Bro. Iya. Sertifikat ya, Iya. ingat itu sertifikat itu penting, soalnya kalau enggak ada itu enggak boleh loh sebetulnya ya. Iya. Pasti itu enggak boleh Iya. soalnya. Iya. Ya, sertifikat Mas Brugeng ada 3 itu sertifikat. Iya. Semuanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya. Iya, Jadi betul. enggak sembarangan ini. Iya. Enggak sembarangan. Betul. Ya. Terus usaha-usaha Mas Brugeng juga sudah dijelaskan, Iya. apa hobinya ya. Iya. Terus kesehariannya jualan es degan, agen degan. Iya. Semua sudah dijelaskan. Saya kira sudah cukup. Sampai di sini saya tutup untuk podcast atau vlog-vlog bertanya jawab hari ini dengan terapi dahsyat Mas Brugeng ya, Iya. dengan bintang tamu Mas Brugeng. Saya kira sudah cukup jelas Iya. semuanya. Iya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin.